Bagaimana sih pengawasan Pertamina tentang regulasi ini gitu. Dan ini sudah bertahun-tahun dibiarkan dan masyarakat nggak tahu mau lapor kemana, mau buat apa. Saya nggak tahu pengawasannya seperti apa ini. Nah, ini sekarang ditangani polisi dengan kekuatan mafia ini. Nah, kasus ini di SP3 lagi. Nah, saya tanya, Pertamina di mana? Tindakan apa yang dilakukan Pertamina? Ini apa? Malah pemain-pemain pembeli BBM ini semua aparat yang menakut-nakutin semua regulasi SPBU di perairan ini dijual ke industri-industri menjadi harga industri, padahal belinya subsidi. Kalau kayak gini kan memperkaya diri sendiri dan subsidi ini nggak sampai pada sasarannya. Nah, ini mitra yang gini, mitra menghasilkan Pertamina atau menghasilkan membantu masyarakat atau merugikan negara. Kasus yang sudah terbukti sudah menyalahgunakan penjualan tidak melalui nozzle dan memberikan keuntungan pribadi, menurut saya untuk perusahaan ini itu sudah kelakuan pidana. Masyarakat melihat semua dan minta kepada Bapak Kapolri juga, Kapolres Inhil ini dicopot, Dirkrim Susriyo ini dicopot, karena nggak bisa harga subsidi BBM satu harga ini nggak akan pernah sampai ke masyarakat kalau regulasi ini dibiarkan. Kalau begini caranya, masyarakat nggak akan pernah menikmatin. Melalui forum ini, saya minta kepada Pak Kapolri untuk turun melihat kejadian ini dan menurunkan tim dan memberikan sanksi kepada Kapolres dan Dirkrimsus yang telah melakukan pelecehan hukum menurut saya. Di sini ada beberapa hal di reses kemarin, mohon izin pimpinan, mungkin interaktif nanti dengan Bu Dirut ataupun Dirut Subholding. Ada beberapa yang daerah kami ini perairan yang memang suplai material subsidi ini sebenarnya tujuannya kan buat masyarakat yang memang benar-benar dibuat pemerintah untuk sampai pada sasarannya. Inilah tugas dan tanggung jawab Pertamina, ditugaskan negara dan menunjuk mitra dalam proses pengawasannya. Nah, tapi pas ketepatan saya berjalan di satu dapil, yang dapil itu 7 jam dari Pekanbaru dan 3 jam ke perairannya. Nah, di situ pas kita menunggu di pelabuhan, ada SPBB yang menurut kami, saya tidak melihat awalnya, tapi setelah pas kita melirik ke kiri, karena nggak jauh, hanya 300-400 meter dari pelabuhan. Nah, dia mentransaksi penjualan BBM solar maupun Pertalite ini tidak melalui nozzle, tapi menggunakan ember. Nah, menjadi takaran penjualan BBM tersebut. Nah, di takar di ember ini hanya kesepakatan saja dengan nilai 20 liter dengan harga 185.000. Nah, isinya dalam ember itu hanya 18 liter. Nah, solar dijualnya di situs 6.800, Pertalite-nya 11.000. Nah, saya ingin bertanya gini, Bu. Bagaimana sih pengawasan Pertamina tentang regulasi ini gitu. Dan ini sudah bertahun-tahun dibiarkan dan masyarakat nggak tahu mau lapor kemana, mau buat apa. Nah, terus dia mengisikan BBM ini tidak melalui nozzle, mengisi seluruh drum yang ada di atas tongkang itu, mengirim ke daerah-daerah, dan BBM itu setelah sampai di daerah itu harganya solar itu menjadi 10.000. Nah, saya nggak tahu pengawasannya seperti apa ini. Nah, ini sekarang ditangani polisi dengan kekuatan mafia ini. Nah, kasus ini di SP3 lagi. Nah, saya tanya, Pertamina di mana? Tindakan apa yang dilakukan Pertamina? Malah saya tanya cuman teguran administrasi. Ini apa gitu? Mungkin saya punya tolong ditayangkan di sini gitu. Jadi saya ingin ini dilihat semua gitu.
Nah ini di bawah ember ini ada mesin robin yang ngisep dari bunker bawah, Bu. Ini di tongkang ini. Nah itu selang itu diambil dari bawah, langsung dijual ke ember itu. Nah ember itu isinya cuma 18 liter, tapi 20 liter dia jual ke masyarakat. Nah terus nozzle itu rapi di tempatnya, nggak digunakan. Nah, ini subsidi. Nah, ini solar ini dituang ini kan selang yang dipegang pelaku ini digunakan dari bawah langsung gitu. Saya pas ketepatan di dekat pelabuhan, jadi saya tergelitik naik ke sini gitu. Nah itu drum itu isinya solar semua, Bu. Itu dibawa ke daerah-daerah perairan. Nah itu sampai di perairan kita jalan dari sini 3 jam, 2 jam, 1 jam setengah. Ini harganya sudah 10.000. Nah di mana Pertamina? Ini dekat aja dari rumah masyarakat nih. Nah ini bon pembeliannya seperti ini. Apa yang harus dilakukan Pertamina ini? Apakah diteruskan perusahaan mitra seperti ini? Nah, saya minta juga Kapolri yang meng-SP3 kasus ini dicopot. Nah, Dirkrimsusnya, Kasat Sirsinya saya bilang, ini apa? Malah pemain-pemain pembeli BBM ini semua aparat yang menakut-nakutin semua regulasi SPBU di perairan ini dijual ke industri-industri menjadi harga industri, padahal belinya subsidi. Nah ini drum ini semua BBM, Bu. Nah LPG dia jual di bawah harga head lagi. Saya nggak ngerti juga loh kok bisa di bawah harga head. Dia punya SBBE. Nah semua agen di sini sudah ngeluh, kami nggak bisa jual, Bang. Ini di Inhil, Bu, Indragiri Hilir. Nah dia pembeliannya 2 hari itu 300 sampai 500 KL ini. 2 hari. Bukan kecil gitu loh. Bisa mengumpul 3-4 miliar dari uang itu 1 bulan. Nah saya minta diputuskan di sini, mitra yang seperti ini mau ditegur administrasi atau mau dibina jadi binaannya Pertamina atau disingkirkan dari Pertamina. Itu gitu loh. Saya nggak ngerti. Ini SBM-nya tidurnya disiapkan dia. Soalnya dilayani lah sama mereka. Nah gitu. Sampai kasusnya pun 5 hari disegel, 5 hari dibuka. Suplainya nggak dikirim, tapi sampai hari ini dia jualan, Pak. Dari mana BBM? Dia punya SPBE 2 di SPBB 2 dari Pertamina. Dua-dua kelakuannya sama. Nah, satu ditutup, yang satu ngirim ke tempat yang tutup ini. Yang ditutup ini, yang ditutup tidak dikirim lagi BBM ya. Tetap jualan gitu. Jadi kita bilang, dari mana BBM anak ini gitu? Dari Pertamina. Nah, jadi iya, ini kan nawacitanya mulai dari Presiden Pak SBY menciptakan LPG 3 kilo, solar, semua BBM, sampai nawacita Pak Jokowi menetapkan satu harga. Itu kan satu harga. Sampai Faripa pergi ke Natuna menetapkan satu harga. Tujuannya kan untuk ke masyarakat gitu loh. Nah, ini kalau kayak gini kan memperkaya diri sendiri dan subsidi ini nggak sampai pada sasarannya. Padahal kita hampir berapa perubahan Pertalite itu kita subsidinya Pertamina berapa, Bu? Kan nggak tercatat di sini. Itu kan ada penambahan biaya ya menurut saya Pertalite itu, tapi kan masih rugi jualnya. Nah itu juga kan kalau dia jual juga 11.000, udah gitu dari 20 liter tadi dijual cuma 18 liter, tapi dibayar 20 liter. Harganya 11.000. Dan ini saksinya semua masyarakat. Tapi sama Pertamina waktu diperiksa hanya diberikan sanksi administrasi. Sama BPH administrasi. Saya bingung. Dirjen juga direkturnya keterangan Pertamina, Pak, katanya ditegur dengan teguran administrasi gitu. Nah, saya ingin diputuskan di sini. Nah, ini mitra yang gini, mitra menghasilkan Pertamina atau menghasilkan membantu masyarakat atau merugikan negara. Nah, ini jelas ini dibilangnya kosong pertama. Saya buka, saya celupkan jari saya segini, tapi BBM saya bilang.
pertanyaan saya 55 nggak dijawab. Saya sama SBM itu dari Jogja baru 3 hari saya bawa ke sini. Nah, jadi pas saya melirik gini, loh kok kayak gitu ya cara penjualannya? Di sini gitu bang. Dia bilang kalau mau, kalau nggak mau ya udah nggak saya jual BBM-nya gitu. Ya masyarakat kan membutuhkan ini. Nah ini mitra Pertamina yang sudah agennya dia kuasai, SPBE-nya dia kuasai. Dia cuma satu-satunya SPBE yang mengisi kabupaten 2 kabupaten di sini. Nah jadi dia jual LPG 3 kilo itu cuma 17 sampai 18 ribu. Padahal harga headnya 23 ribu. Masyarakat agennya aja bingung lihatnya, gimana ya bang? Kalau gini kita nggak bisa jualan. Tapi Pertamina nggak mengecek dari mana harga ini bisa timbul. Berapa isi LPG-nya? Kan harusnya ditakar. Gitu. Nah, saya minta mitra yang gini diputuskan bu hubungan kerjanya dengan Pertamina. Itu menjadi jerah dan menjadi contoh yang baik menurut saya ke depan. Nah, jangan kayak gini gitu loh. Nah ini hasil reses saya kemarin. Jadi saya perairan itu dari Tembilahan itu ke kecamatan-kecamatan itu kurang lebih 2 jam setengah. Inilah dapil saya. Jadi saya ingin masalah ini tuntas Bu Dirut. Dan saya minta pada Pak Kapolri melalui forum ini juga Dirkrimsus yang memberhentikan perkara ini menjadi SP3, saya minta dicopot juga. Termasuk Kapolresnya yang membiarkan kejadian-kejadian seperti ini dibiarkan. Ini pembiaran namanya menurut saya. Karena di depan masyarakat. Nah, gitu. Jadi Kapolresnya Inhil itu saya minta dicopot sama Kapolri. Dirkrimsusnya juga harus dicopot. Karena kasus yang sudah terbukti sudah menyalahgunakan penjualan tidak melalui nozzle dan memberikan keuntungan pribadi menurut saya untuk perusahaan ini itu sudah kelakuan pidana. Nah, gitu. Jadi mungkin pimpinan ini nanti juga kita minta rapat ke depan kita mungkin mengundang Kabareskrim supaya dia mensosialisasikan menjalankan regulasi ini, menyampaikan kepada seluruh Dirkrimsus bahwa kita minta nanti ada Pertamina dan Kabareskrim untuk menjaga regulasi BBM satu harga ini Bu. Nah kalau ini satu juga ada SPBU di sana sampai ke pengadilan, pembeli BBM itu polisi, sampai di sidang di pengadilan polisi itu nggak dihadirkan. Jadi sampai SPBU itu nggak mau jualan solar subsidi, nggak berani kami bang, gitu. Jadi bukan makin bisa menyalurkan, ketakutan dirinya dengan tekanan-tekanan seperti ini, gitu. Jadi saya minta melalui forum ini masyarakat melihat semua. Saya minta kepada Bapak Kapolri juga, Kapolres Inhil ini dicopot, Dirkrimsus Riau ini dicopot. Karena nggak bisa harga subsidi BBM satu harga ini nggak akan pernah sampai ke masyarakat kalau regulasi ini dibiarkan. Dan izin satu pimpinan melalui Bu Dirut, perairan ini kan Bu 2 jam 3 jam. Nah Pertamina ditunjuk negara hadir di sana. Kalau drum ini ditempel lambang Pertamina dan diantarkan sampai ke bumdes di perairan itu, nah menurut saya kan ini tanggung jawab pemerintah. Nah bisa nggak ini kita lakukan supaya masyarakat seluruh kepala desa ini minta proses penyaluran BBM itu dikawal seperti itu supaya sampai ke sasarannya. Nah karena kalau begini caranya masyarakat nggak akan pernah menikmatin. Nah gitu. Mohon izin untuk yang daerah perairan mungkin teman-teman juga sama. Nah saya minta Bu ada kebijakan Pertamina, dan ini kan penugasan seperti di Papua hanya mengantar 2 drum saja itu naik ke pesawat gitu untuk ke daerah-daerah terpencil. Nah mungkin ini juga sama bisa dilakukan. Nah jadi mungkin seluruh bumdes yang ada di sini karena mereka punya dana desa, mereka bisa membayar regulasi ini Bu, tapi mereka bisa tepat pada sasarannya gitu. Karena solar mereka beli sekarang sana kan nggak semua ada PLN. Nah, jadi mereka membeli solar itu seharga 10.000 Bu Dirut. Nah, saya minta kepada Pak Rifa sebagai Dirut Patra Niaga, saya minta mulai hari ini putuskan hubungan kerja mitra yang seperti ini supaya tidak terjadi lagi Pak. Nah, jadi kita nyaman ditanyai masyarakat gitu. LPG berapa? Di daerah ini Bu, LPG 35.000.
di headnya cuma 23.000. Nah, gitu. Jadi kita aja DPR RI bisa menemukan gini. Jadi SBM ini kerjanya di kantor aja. Saya nggak ngerti regulasi ini seperti apa gitu. Saya ingin SBM itu ada di sini, Bu. Nah, melakukan audit pengawasan supaya sampai regulasi ini. Kenapa saya minta ditayangkan? Supaya dilihat gitu. Jadi biar clear, jangan saya bicara, tapi inilah kejadian yang saya sekarang kasusnya ditangani Polres, di SP3 lagi kasusnya. Saya pun gini, aduh. Hari ini Kapolda kirimkan tim lagi kembali untuk membuka SP3 itu. Saya bilang, ini regulasinya, ini kejadiannya. Jadi ditutup terpal itu, di situ ada mesin Robin. Tapi baik, duduk baik itu nozzle itu di situ, nggak bergerak. Tapi BBM-nya jalan terus. Nah, gitu. Ini. Jadi inilah yang terjadi. Jadi saya minta, Bu, di forum ini dan masyarakat melihat bahwa LPG dan barang yang bersubsidi ini harus benar-benar sampai ke masyarakat. Dan semua mitranya Pertamina ini sudah mendapatkan profit. Tapi bukan mencuri seperti ini gitu. Nah, ini pelaku pencurian dan penipuan menurut saya. Nah, jadi harus tindakan hukum dan Pertamina yang melaporkan sendiri, bukan kami sebagai anggota DPR. Memang fungsi kami fungsi pengawasan, legislasi. Jadi hak budgeting. Jadi kami juga punya tanggung jawab, tapi yang punya hak legalitas administrasi itu Pertamina. Jadi Pertamina yang harus berdiri di sini seharusnya. Nah, jadi saya minta melalui forum ini, saya minta putuskan hubungan kerja dengan PT apa ini Pak Arif? Izin pimpinan Pak Arifah. Dia punya berapa perusahaan nih? SPBU-nya ada 2 apa 3, SPBB-nya 2, agennya saya nggak tahu berapa. SPBE-nya 1. Nah, dia bisa jual di bawah harga head saya terkejut. Berapa? 18.000. Harga headnya 23.000. Dari mana dia bisa subsidi pribadi ke LPG itu? Nggak bisa bergerak agen gas di sana. Terakhir dia yang supply semua. Padahal harga agen LPG itu kan ada LO-nya, Pak. Berapa banyak dia bisa produksi gitu. Nah, itu mohon supaya Pertamina hadirkan tim di sini. Saya minta selesaikanlah regulasi ini, Bu, supaya selesai gitu. Di Riau itu ada beberapa daerah yang perairan, mungkin di Kalimantan, di tempat-tempat teman yang lain juga sama. Mungkin kedoknya sama seperti ini. Masyarakat nggak tahu kemana. Kalau nggak diisi, ya nggak bisa buat usaha. Kapal-kapal penumpang yang kemari ke Batam, ke daerah-daerah ini. Nah, jadi ada 3 jam, 4 jam itu masih ada kecamatan-kecamatan yang membutuhkan BBM ini gitu. Jadi saya minta di forum ini ada kebijakan dari Pertamina dan kebijakan hasil kesimpulan nanti bahwa Pertamina itu menyiapkan angkutan untuk mengangkat BBM yang dikawal Pertamina sampai ke kecamatan-kecamatan itu. Nah, dan seluruh kepala desa perairan yang seperti ini siap karena mereka dana BUMDesnya ada. Dan mereka mau menjual BBM subsidi, mungkin mereka mengambil 200 perak, 300 perak, itu pun atas persetujuan Pertamina kalau disepakati gitu. Nah, mohon bantuannya Bu Dirut supaya ini bisa mendapat kepercayaan kita dari masyarakat bahwa BBM yang disalurkan negara ini benar-benar dinikmati masyarakat gitu. Nah, itu aja mungkin Bu Dirut forum ini, dan untuk yang lain birokrasi yang ada di bawah Bu Dirut ini ya jangan terlalu ribet menurut saya, dan untuk kilang juga menurut saya administrasi di pembuatan dari crude ke BBM menurut saya ya saya butuh audit, Bu, supaya regulasi ini bisa terawasin juga, karena lihat ada yang agak aneh-aneh sih menurut saya dari crude ke BBM itu. Dan menurut saya harus ada auditnya, termasuk seluruh regulasi yang ada di bawah Ibu. Mungkin administrasinya jangan terlalu ribet. Kalau memang itu ketentuan, ya harus dibuat pemutusan, tapi jangan menjadi membiarkan menurut saya. Nah, pembiaran ini yang merugikan masyarakat. Mungkin itu pimpinan. Sekali lagi melalui forum ini saya minta kepada Pak Kapolri untuk turun melihat
kejadian ini dan menurunkan tim dan memberikan sanksi kepada Kapolres dan Dirkrimsus yang telah melakukan pelecehan hukum menurut saya untuk menegakkan keadilan buat masyarakat.